Ustadz, mengapa laki-laki tidak bisa menghargai seorang istri yang bekerja di rumah? Waduh, ini udah bobo laki-laki, repot ini. Semuanya berarti. Mengapa laki-laki tidak bisa menghargai seorang istri yang bekerja di rumah, mengurus rumah dan anak-anaknya, hanya karena istri tidak berpenghasilan? Mas Hafiz yang jawab deh, Mas. Masa laki-laki kan. Seolah-olah meremehkan pekerjaan kami di rumah, padahal laki-laki kalau disuruh kerja kerjaan kami di rumah itu pasti nggak bisa. Aduh, ini serangannya, ini serangan kedua buat para laki-laki. Padahal suami saya sebulanan ini berhenti dari pekerjaan yang tidak halal. Faktor utama berhenti beliau sakit-sakitan setahun setengah ke belakang, bolak-balik dirawat di RS dan rawat jalan, lalu juga belakangan suka ribut dengan atasannya, dan di samping saya bujuk juga kalau pekerjaan ini nggak halal yang bisa ini penyebab beliau sakit-sakitan. Setelah berhenti, beliau tidak mau bekerja lagi, maunya usaha saja. Hanya sudah beberapa bulan lebih ini belum juga dapat tempat yang cocok, sedangkan uang yang ada terus dipakai untuk kebutuhan. Tapi terkadang saya jadi lampiaskan emosinya, tempat yang belum dapat katanya saya nggak cocok, katanya gimana sih saya, tapi terkadang saya jadi lampisan emosinya, tempat yang belum dapat katanya saya nggak cocok terus, sedangkan dia mau cari yang jauh pelosok tapi ninggalin anaknya di sini dulu, titip sama orang tua saya sementara untuk menjaga anak-anak karena sudah sekolah di sini dan nggak kemungkinan untuk langsung pindah terkait biaya dan usaha yang belum settle dan dicari di dekat. Banyak sekali. Tunggu ya. Cuma rasanya sedih, saya sebagai perempuan harus cari kerja kejalanan keliling sendiri sedangkan suami di rumah tidur-tiduran, dan saya juga masih harus kerjain kerjaan rumah. Sikap suami seolah-olah memaksa saya untuk berpenghasilan mencari uang, juga seringkali menyuruh saya bekerja kalau nggak mau usaha. Belum lagi berdebat mau buka usaha warung, saya nggak mau jual rokok, suami ingin tetap ada rokok, katanya kalau nggak ada rokok nggak laku, dan sering dia cerita ke keluarga, saudara, temannya kalau saya nggak mau jualan rokok, sehingga pilihan ini seolah yang saya yang salah, dan planning suami kerja ingin jadi supir online. Pindah ke supir online karena kalau kerja lagi adanya balik ke bidang sebelumnya. Oh, banyak sekali. Ya intinya begitu ya. Intinya suaminya nggak perform gitu ya. Pertama, ketika ada seseorang yang tinggal di RT kita nggak perform, maka kita nggak boleh mengeneralisir orang satu RT gitu. Ketika ada wanita tidak perform jadi istri, kita nggak boleh mengeneralisir seluruh wanita itu sama semua. Begitu juga dengan laki-laki. Ketika ada laki-laki yang nggak menghargai wanita yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, bukan berarti laki-laki semuanya demikian. Walaupun banyak, kita akui. Dan ada banyak laki-laki yang sangat mengapresiasi peran seorang wanita, baik yang di dalam rumah maupun di luar rumah, selama pekerjaannya halal dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita memang luar biasa ya. Saya rasa kita nggak bisa dan nggak boleh meremehkan wanita dan mengatakan kerjaannya gampang di rumah. Itu kerjaan rumah, subhanallah. Ngurus ruang tamu aja, apalagi banyak anak-anak, ya Allah,
itu tuh, pekerjaan wanita tuh. Jam 11 atau jam 12 ruang keluarga bersih, itu 12:03 bisa berantakan lagi tuh ruang keluarga. Apalagi kalau ada anak kecil segala terus, tapi dibersihin lagi, nanti berantakan dibersihin, kayak nggak selesai-selesai tuh kerjaan. Dan wanita bisa bertahan begitu tuh hebat banget. Kalau bagi kita ya, kita mau udah berantakan lah. Jadi saya rasa ada banyak laki-laki yang sangat mengapresiasi wanita, belum lagi megang anak gitu loh, megang cucu, apa ganti segala macam, itu luar biasa lah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada para wanita-wanita kita yang berjuang dan menjalankan perannya dengan keikhlasan dan tidak mengeluh dan penuh dengan kesabaran. Semoga Allah memberikan pahala besar bagi mereka semua, amin ya rabbal alamin. Adapun ketika suami kita nggak perform sebagai kepala rumah tangga, perbanyak minta tolong sama Allah, minta tolong sama Allah, minta hidayah kepada Allah, lalu perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Lalu mulai dari diri kita, ibda binafsik, mulai dengan diri kita, dan semoga Allah kasih keberkahan. Lalu kalau bisa usahakan nasihati suami, tapi kita harus tepat dalam nasihati suami. Bukan karena laki-laki sensitif, tapi laki-laki itu Allah kasih sifat dan DNA kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Dan sifat pemimpin itu butuh komunikasi yang tepat gitu loh. Butuh komunikasi yang tepat sehingga efektif. Jadi itu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dan angkat moral suami gitu loh. Dan kullun ya'malu ala syakilati, setiap orang beramal sesuai dengan bidangnya masing-masing. Artinya nggak mudah bagi orang yang selama ini sebagai pegawai atau employee atau profesional lalu menjadi seorang pebisnis atau buat usaha atau pengusaha, itu nggak mudah. Dan pastikan apakah kita punya mentalitas dan skill itu apa tidak. Karena sekali lagi menjadi pengusaha atau pebisnis atau memiliki usaha, orang terus punya mental survival, harus punya mentalitas, harus punya mental bertahan hidup gitu. Karena sekali lagi karena karakternya tuh sangat beda. Pegawai atau employee itu dapat gaji setiap bulan, dia nggak usah mikir tentang itu. Punya usaha ngegaji gitu, bukan hanya dapat gaji, dia harus ngegaji karyawannya walaupun cuma satu karyawannya. Jadi dia harus dapat buat dia, dan nggak ada nilai yang sama, dan nggak ada ini jelas, dan bisa jadi dia nggak dapat apa-apa pada bulan itu. Jadi mentalitas tuh beda, karakter tuh beda. Nah kira-kira sanggup. Jadi jangan terlalu banting setir gitu loh kalau mau ini. Makanya butuh mental bertahan hidup. Nah orang-orang yang atau mentalitas bertahan hidup itu milih-milih apa enggak sih? Nah, namanya bertahan hidup. Ada seseorang bertahan hidup di sebuah pulau. Kira-kira ketika
ketika dia lapar, dia mau makan, kira-kira milih-milih nggak? Kenapa mas belum makan? Ini di pulau nih, belum ada makan. Nggak selera gitu, nggak selera. Mas belum makan, lagi nyari rumah makanan Padang, ya nggak ada mas. Ini di pulau, nggak ada masakan Padang di sini. Anda harus punya mental, apapun makanan halal yang Anda temukan, Anda harus makan. Bahkan kalau darurat, ad-daruratu bil maqdurah, kaidah. Kondisi darurat membolehkan hal yang haram di pulau tersebut. Jadi kalau masih milih-milih, nggak bisa. Paling nggak untuk sementara waktu. Baru ketika udah mulai sedikit settle atau sedikit ada tabungan dan sebagainya, baru kita menatap bidang yang benar-benar kita inginkan misalnya. Intinya ada banyak hal yang harus dipikirkan. Jadi satu-satu artinya jangan semua tuh numplok di situ gitu loh. Pelan-pelan lah. Wallahu taala alam bisawab. Dan itu salah satu masalah ya. Salah satu masalah banyak pihak atau khususnya kepala rumah tangga atau suami nggak bekerja itu milih-milih, masih gengsian dan nggak punya mental bertahan hidup. Itu penting, mental bertahan hidup itu penting, khususnya kepala rumah tangga, khususnya kepala keluarga. Dia harus siap berjuang apapun itu selama halal, dan dia nggak perlu dia siap menjatuhkan gengsinya, menjatuhkan pride-nya selama nggak haram. Apapun saya kerjakan. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Dan banyak doa kepada Allah. Ini masalah mentalitas ini poinnya. Masalah iman, masalah mentalitas ya. Allah Ta'ala bisa.